Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aldi Akbar Wibowo, dengan nomor NIM 1902354 dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Tas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan IPS yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD. Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, sebelum kita kepada inti materi, kita mesti tahu dulu nih, apa sih keterampilan sosial itu? Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan keterampilan sosial ini bertujuan membawa orang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap perasaan atau permasalahan yang dihadapi, dan sekaligus menemukan penyelesaian masalah tersebut. Sehingga kita tidak hanya berhenti saat kita menemukan suatu masalah, tapi kita juga mesti bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah kita tahu apa itu keterampilan sosial, kita mesti tahu juga apa saja sih aspek-aspek yang termasuk pada keterampilan sosial ini. Aspek pada keterampilan sosial ada 5. Yang pertama, hubungan dengan teman sebaya. Karena kita ketika telah terjun ke masyarakat, kita akan kembali berkomunikasi dengan berinteraksi dengan orang-orang yang relatif merupakan teman sebaya kita. 2. Manajemen diri. Nah, manajemen diri di sini tidak hanya kepada pengendalian sikap serta sifat diri, namun juga pengendalian minat dan bakat serta pemanfaatannya dalam penerapan keterampilan sosial. Yang ketiga, kemampuan akademis. Nah, di sini bukan berarti kita mesti pandai dalam suatu penyelesaian masalah, tetapi kita mesti memiliki suatu keahlian, di mana keahlian itu menjadi suatu kepercayaan masyarakat kepada diri kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ketika kita menerapkan keterampilan sosial, kita mesti memperhatikan nilai-nilai dan norma sehingga kita tidak melanggar peraturan yang ada, teman-teman. Dan yang terakhir adalah menempatkan diri pada posisi yang tepat. Ketika kita telah bisa menerapkan 4 aspek di atas, maka kita bisa menerapkan posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat kita, keahlian, serta sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, teman-teman, kemudian gimana sih cara kita untuk mengimplementasikan keterampilan sosial, khususnya bagi siswa di lingkungan sekolah? Nah, teman-teman, ada 4 cara mengimplementasikan keterampilan sosial di sekolah. Yang pertama, penerapan dan penegakan peraturan. Kedua, contoh atau teladan modeling dari guru. Di sini merupakan peran penting bagi seorang guru untuk bisa memberikan contoh yang baik serta contoh yang positif bagi para siswanya. Yang ketiga, penganjuran sikap positif berupa nasihat dan teguran. Di sini artinya bahwa nasihat dan teguran merupakan suatu sikap yang sangat diperlukan dalam menerapkan keterampilan sosial di sekolah. Dan yang keempat, pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara langsung. Nah, ini terkait dengan bagaimana seorang guru melakukan pembelajaran menggunakan metodenya masing-masing, sehingga pembelajaran di kelas akan berlaksana secara berbeda-beda. Nah, yang terakhir ini adalah teori pembelajaran atau keterampilan sosial. Teori pembelajaran keterampilan sosial ada 2 nih, teman-teman. Yang pertama, pembelajaran kooperatif atau kolaboratif. Mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide teman-temannya, dan membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan yang lemah, juga menerima perbedaan ini. Nah, di sini artinya bahwa setiap siswa itu harus bisa mengungkapkan idenya dan menerima segala perbedaan yang ada serta mengolaborasikan perbedaan yang ada sehingga menimbulkan suatu ide yang hasilnya luar biasa seperti itu. Dan yang kedua, teori pembelajaran kontekstual. Nah, di sini adalah upaya pendidik untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik. Nah, di sini bertujuan untuk menggambarkan secara langsung bagaimana sih ide dan pendapat para siswa tentang solusi dari permasalahan yang ada. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Dan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.